malam saudara sekalian, Shalom dan salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara sekalian di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 hingga 19. Matius 21 ayat 18 hingga 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan malam pada hari ini adalah pohon buah tanpa buah. Saudara sekalian, permisi tanya, tatkala kita menanam atau memiliki sebuah pohon buah, apakah harapan kita terhadap pohon itu? Saya yakin kita mengharapkan suatu saat nanti kita akan menikmati hasil atau buah dari pohon buah itu, bukan? Jika seandainya pohon buah itu bertumbuh, berdaun sangat lebat, sepertinya tumbuh subur dan menjanjikan datangnya buah, tetapi sampai kapanpun juga pohon buah itu tidak pernah berbuah sedikit pun atau sekalipun juga. Kira-kira apakah yang akan kita lakukan terhadap pohon buah itu, saudara sekalian? Ingin rasanya pohon buah itu ditebang atau dimatikan saja, karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Saudara sekalian, sebelum kita bersama merenungkan perihal pelajaran apa di balik tindakan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini, kita akan sejenak mendalami secara singkat tentang pohon ara agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan kisah ini. Saudara sekalian, pohon ara bukan hanya pohon buah-buahan saja, tetapi juga merupakan pohon peneduh, sebagaimana tersirat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang 25. Pohon ara merupakan ciri khas wilayah tanah Palestina, sebagaimana tersurat dalam Bilangan 13 ayat 23 dan Ulangan 8 ayat 8. Pohon ara adalah sumber makanan murah yang populer di Israel. Menurut hukum Yahudi, buah pohon ara di tepi jalan itu boleh dipetik oleh siapa saja. Jadi dalam kisah ini, Tuhan Yesus tidak mengutuk pohon ara milik siapapun juga. Pohon ara itu memiliki sifat yang unik. Ada spesies pohon ara yang berbuah dan berdaun bersama-sama atau muncul dalam waktu yang hampir bersamaan di awal musim semi. Sedangkan pohon ara biasa pada umumnya berbuah terlebih dahulu, mendahului kemunculan daun-daunnya. Pohon ara biasanya menghasilkan buah kecil yang lebih awal sebelum daunnya muncul. Meskipun musim buah ara yang besar dan dapat dimakan itu belum tiba, seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 11 ayat 13, setiap pohon buah ara akan memiliki beberapa buah ara awal atau buah ara yang lebih kecil ketika daun muda dari pohon ara itu muncul di musim semi. Ini merupakan pertanda atau janji panen buah ara di kemudian hari. Buah-buah ara awal yang berwarna hijau itu tumbuh dari tunas tahun sebelumnya, mulai muncul pada akhir bulan Maret dan matang pada bulan Mei atau Juni. Tetapi tidak jarang buah-buah ara awal itu rontok sebelum bulan Mei atau Juni itu, dan hanya menyisakan daun-daun di pohon ara itu. Karena rasanya yang tidak enak, buah pohon ara hijau ini jarang dimakan orang. Tapi orang yang begitu lapar akan memakannya tanpa peduli dengan rasanya. Buah ara yang kemudian yang jauh lebih besar, yang dapat dimakan, yang berkembang pada tunas baru atau musim semi, akan muncul sekitar awal Juni dan akan dipanen dari bulan Agustus hingga Oktober. Jika daun pohon ara itu telah berkembang sempurna, maka buah pohon aranya tentu juga akan matang. Tetapi jika sebaliknya, sama sekali tidak ada buah ara kecil yang muncul pada pohon ara itu, maka serindang apapun pohon itu, ia tidak akan menghasilkan buah sama sekali pada tahun itu. Jadi saudara sekalian, penting untuk kita perhatikan bersama bahwa entah daun-daun pohon ara itu muncul dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kemunculan buah-buah ara awal itu, ataupun daun-daun pohon ara itu muncul setelah kemunculan buah-buah ara awal itu, yang jelas adalah keberadaan daun-daun pada pohon ara itu menjanjikan keberadaan dari buah pohon ara. Semakin lebat daunnya,
maka semakin lebat pula buah yang dijanjikan. Tetapi bisa juga terjadi bahwa pohon ara itu buah-buah awalnya rontok, sehingga hanya menyisakan daun-daunnya saja. Dan sebagai akibatnya, pohon ara itu tidak akan berbuah sepanjang tahun itu. Saudara sekalian, pohon ara di tepi jalan yang dilihat oleh Tuhan Yesus ini kelihatannya begitu istimewa. Ia memiliki daun begitu lebat, mungkin berdaun penuh, dan oleh karena itu diharapkan memiliki buah. Tetapi pohon ara ini tidak memiliki buah satupun. Sungguh sebuah pohon ara yang kelihatannya begitu menjanjikan begitu banyak buah karena begitu banyak daunnya. Tetapi begitu sangat mengecewakan karena tidak ada satupun buah daripadanya. Karena buah awalnya saja tidak ada, maka dipastikan pohon ara ini tidak akan berbuah pada musim buah ara mendatang. Saudara sekalian, bagaimanapun juga kita yakin bahwa Tuhan yang membuat pemohonan pasti tahu apakah pohon ara semacam ini seharusnya berbuah atau tidak. Kita juga yakin bahwa sebetulnya bisa saja Tuhan Yesus berkuasa membuat mujizat agar pohon ara tanpa buah ini dibuatnya menjadi berbuah. Namun Tuhan Yesus justru menghadik pohon ara ini sehingga menjadi layu, kering, dan mati. Saudara sekalian, melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap sebuah pohon ara yang tidak berbuah ini, Tuhan Yesus bukan sedang memakai kuasanya yang ajaib demi kepentingannya sendiri. Dia juga bukan sedang bertindak kasar semena-mena yang lahir dari kekecewaan pribadi terhadap pohon ara itu atas apa yang tidak bisa dilakukan oleh pohon ara itu. Tuhan Yesus tidak mengutuk pohon ara ini karena ia marah oleh sebab tidak mendapatkan makanan dari pohon ara ini. Sebaliknya, tindakan Tuhan Yesus ini adalah perumpamaan yang diperagakan, yang dimaksudkan untuk memberikan pelajaran rohani penting bagi orang-orang Yahudi maupun setiap orang yang mengikut dia sebagai murid-muridnya melalui tindakan simbolis yang dilakukannya itu. Yang pertama, hidup keagamaan yang benar itu bukan sebatas kesalehan lahiriah saja. Penampilan pohon ara dalam kisah ini begitu menipu. Daun itu seharusnya merupakan pertanda dari buah. Pohon ara ini boleh disebut munafik. Walaupun memiliki daun, tampaknya hidup dan sehat, namun tidak ada buah daripadanya. Tampaknya menjanjikan buah, padahal tidak menghasilkan buah. Dengan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini, Tuhan Yesus menunjukkan kemarahannya pada hidup keagamaan lahiriah tanpa hidup kerohanian batiniah. Bisa terjadi orang melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan, padahal sebetulnya di dalam hatinya kurang, bahkan tidak ada kasih maupun iman kepada Tuhan. Aktivitas agama ramai, tetapi tidak ada ketulusan maupun kebenaran. Segala kegiatan keagamaan hanyalah sebagai sebuah rutinitas belaka, tanpa benar-benar lahir dari kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Bisa terjadi, saudara sekalian, dalam kehidupan seorang yang mengaku dirinya Kristen. Kelihatannya berdoa, padahal tidak. Kelihatannya menyanyi bagi Tuhan, padahal hanya ucapan kata-kata di bibir belaka. Kelihatannya mendengarkan khotbah, padahal pikirannya bukan pada firman Tuhan. Kelihatannya hadir di dalam kebaktian onsite di gereja, padahal sibuk online sendiri dengan gawainya selama mengikuti kebaktian itu. Kelihatannya hadir dan ikut kelas katekisasi, padahal tidak memperhatikan dengan serius apa yang disampaikan dalam kelas katekisasi itu. Sepertinya hidup beragama, padahal tidak. Hidup beragamanya hanya sebatas kalau dilihat orang saja. Kalau tidak dilihat orang, ia tinggalkan hidup keagamaannya itu. Sepertinya mengasihi Tuhan, padahal tidak. Sepertinya percaya Tuhan, padahal tidak. Sepertinya hidup keagamaannya sehat, padahal hidup kerohaniannya mati. Tampaknya saleh secara lahiriah, tetapi batinnya mati. Saudara sekalian, hidup keagamaan yang benar itu tidak sebatas hanya penampilan lahiriah saja, namun perlu ada iman dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala kegiatan keagamaan yang kita lakukan atau semua bentuk kesalehan kita itu sepatutnya adalah buah atau hasil dari iman, kasih, hormat, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk memuliakan namanya, untuk menyenangkan hatinya, bukan sekedar kewajiban atau rutinitas belaka, apalagi karena keterpaksaan. Yang kedua, hidup keagamaan yang benar itu tidak sekedar pengakuan saja. Dalam kisah ini, pohon ara ini merupakan pohon buah, tetapi pada kenyataannya pohon ini tidak berbuah. Katanya pohon buah,
tetapi tidak ada buahnya sama sekali. Nah, saudara sekalian, mirip dengan hal itu dapat dikatakan. Katanya bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi pada zaman itu, orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama Yahudi, hidupnya jauh dari karakter hidup yang semestinya sebagai umat Tuhan. Katanya mereka mengharapkan dan menantikan datangnya Mesias. Namun ketika Mesias itu datang, mereka justru menolak Mesias yang diharapkan dan dijanjikan itu. Demikian pula, saudara sekalian, bisa terjadi dalam kehidupan orang yang mengaku dirinya Kristen demikian. Katanya mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi pikirannya jahat, tutur katanya jahat, tulisannya jahat, tindakannya jahat, melukai banyak orang, suka membenci orang lain, sulit mengampuni orang lain, pemarah bukan peramah, sangat jauh dari karakter Kristus yang penuh dengan kasih itu. Menyanyikan lagu "Ku ingin mengenalmu Tuhan", tetapi tidak ada niat maupun waktu untuk bersekutu dengan Tuhan agar lebih mengenal Tuhan. Memainkan lagu "Ku renungkan firman-Mu siang dan malam", tetapi kenyataannya setiap hari tidak ada niat untuk membaca Alkitab, apalagi merenungkannya. Mengaminkan bahwa doa itu penting, tetapi sangat jarang berdoa. Mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggu, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa." Namun pada kenyataannya mencari petunjuk kepada ramalan bintang, dukun, dan sebagainya. Mengaku dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi, tetapi tidak ada kerinduan untuk terlibat di dalamnya. Mengaku dipanggil untuk menjadi berkat bagi siapapun juga, tetapi sangat jarang menyatakan kepedulian maupun melakukan perbuatan baik bagi orang-orang lain. Mengaku dirinya mengasihi Tuhan, namun selalu memancing murka Tuhan dengan dosa-dosa yang tidak ditinggalkan. Hidup berkanjang dalam dosa, hidup tidak bertobat dan berubah, hidup tidak ada buah kesucian. Nah, saudara sekalian, orang yang memiliki pengakuan yang baik tanpa buah perbuatan yang baik, sejalan dengan pengakuan yang baik itu, sesungguhnya berada dalam bahaya yang sangat besar, menjadi bagaikan pohon ara yang layu, kering, dan akhirnya mati. Saudara sekalian, berdasarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya setiap kita berusaha melakukan segala bentuk kesalehan maupun aktivitas keagamaan itu bukan sekedar penampilan lahiriah belaka, tetapi sesungguhnya lahir dari hati yang sungguh-sungguh tulus, mengasihi, mempercayai, menghormati, dan menaati Tuhan, lahir dari sebuah kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hatinya. Juga kiranya setiap kita menghasilkan buah kesucian, buah kebenaran, buah kebajikan di dalam kehidupan ini, selaras dengan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, seorang penulis Kristen bernama John Bunyan pernah berkata, "Jikalau hidupku tanpa buah, tak jadi soal siapa yang memuji saya. Jikalau hidupku berbuah, tak jadi soal siapa yang memaki saya." Kiranya Tuhan menolong kita menjadi seperti pohon buah yang berbuah, bukan pohon buah tanpa buah. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan, khususnya untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, juga termasuk setiap kami, agar kiranya kami ditolong oleh Tuhan menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Apapun yang kami kerjakan di dalam kegiatan keagamaan kami, itu bukan sekedar hal yang nampak di luar, tapi sungguh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, menaati Tuhan, menghormati Tuhan. Dan juga Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami memiliki buah kesucian, kebenaran, kebajikan dalam kehidupan ini, sejalan dengan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami terus doakan juga Tuhan, khususnya untuk setiap saudara-saudara kami dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, di dalam hal rumah tangga dan sebagainya. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan pertolongan dan pemulihan. Kami juga doakan Tuhan bagi mereka yang sakit, lemah secara jasmani, kiranya dari waktu demi waktu mereka mengalami pemulihan, kondisi mereka semakin lebih baik. Kami juga terus doakan Tuhan untuk setiap orang yang mengalami sakit akibat COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan setiap pasien COVID-19 ini. Kami juga doakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami keduka citaan dalam waktu-waktu ini. Kiranya Tuhan juga menghibur, Tuhan menguatkan keluarga-keluarga demikian. Kami terus doakan Tuhan agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, bukan hanya dari negara kami, tapi juga dari negara-negara yang lain yang juga mengalami
kasus yang serupa dengan negara kami. Dan kami juga doakan Tuhan untuk setiap diri kami, tatkala kami akan beristirahat pada malam hari ini. Mohon perlindungan Tuhan atas setiap kami, dan juga melalui istirahat ini Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah setiap kami, apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami kerjakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami terus mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa kembali.